nama saya Grace Claudia Valerina Saragi. Saya dari kelas 1295. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Nama lengkap dari B.J. Habibie adalah Prof. Dr. Insinyur H. Baharudin Yusuf Habibie. Panggilan populernya adalah B.J. Habibie, yang lahir di Papare 25 Juni 1936. Saya menjelaskan tentang biografi B.J. Habibie. Yang pertama yaitu masa kecil B.J. Habibie dan masa pendidikan B.J. Habibie. Masa kecil B.J. Habibie berada di Papare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alfi Abdul Jail Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspojoyo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Namun, B.J. Habibie ditinggal sang ayah meninggal dunia saat usia masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan B.J. Habibie. Karena terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. SMK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjut ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjut studinya di Jerman selama 10 tahun. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun, B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Pada tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar insinyur di Teknik Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuat bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Perusahaan itu sangat membutuhkan wagon untuk mengangkut barang yang ringan dalam jumlah yang banyak. B.J. Habibie pun membuat konstruksi alat yang dibutuhkan wagon industri kereta api Jerman itu dengan membuat sayap pesawat. Cara pun membuahkan hasil dan sangat membantu kebutuhan perusahaan. Sambil menempuh pendidikan doktornya, pada tahun 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit, karena dia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Padahal, B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahnya. Ainun, sang istri pun turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci baju di tempat umum. Yang kedua yaitu, B.J. Habibie dijuluki sebagai bapak teknologi. Dari semua biografi B.J. Habibie, hal ini adalah hal yang paling menarik untuk dibahas. Nah, mari kita simak penjelasan. Kisah menarik lainnya dari biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori Craig, yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat-pesawat terbang. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Craig. Karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dahulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio sebagai pemimpin. Pada tahun 1976, perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbang Nurtanio hingga tahun 2000-an berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
dan ia pun menduduki posisinya selama 20 tahun. Merujuk pada buku Indonesian Industrial Transformation tahun 1997, B.J. Habibie menggunakan pendekatan unik saat menciptakan industri pesawat di Indonesia. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Karya yang paling legendaris dari B.J. Habibie adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang masa jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Meski masa jabatannya singkat sebagai Presiden Republik Indonesia, namun kiprahnya tidak bisa dianggap remeh. Setelah lengsernya Soeharto, negara Indonesia sedang krisis ekonomi dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Bisa dikatakan, ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Di era reformasi dengan yang tidak stabil dan disintegrasi setelah kerusuhan Mei 1998 di beberapa daerah di Indonesia, B.J. Habibie harus mengawal semua kekacauan tersebut. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunikasi negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. B.J. Habibie juga berhasil menaikkan kurs dolar ke rupiah Indonesia dari 10.000 menjadi 15.000 rupiah saat krisis ekonomi sebelum 1998. Selain itu, ia juga berhasil menyelesaikan likuidasi bank-bank yang bermasalah saat itu karena kondisi ekonomi Indonesia yang kacau. Pada tahun 1999, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya tidak terima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. K.H. Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikannya menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. B.J. Habibie pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman, meski sesekali berkunjung ke Indonesia. B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukan milik orang pintar, melainkan keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Sekian penjelasan dari saya tentang biografi B.J. Habibie. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.